Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah ruangan. Ada banyak orang di sana, dan sebagian dari mereka melihatmu dengan tatapan yang tidak bersahabat. Sebagian lain berbisik pelan, seolah meremehkan setiap langkahmu. Ada yang tersenyum sinis, ada yang dengan terang-terangan menganggapmu kecil, lemah, dan tidak berarti. Rasanya sakit, bukan? Tidak ada manusia yang benar-benar kebal terhadap rasa diremehkan. Dalam hidup, kita pasti pernah dianggap rendah, disepelekan, atau bahkan dipandang sebelah mata. Entah itu oleh teman, keluarga, atasan, pasangan, atau bahkan orang asing yang tidak tahu apapun tentang kita. Namun seorang stoik akan berkata, orang lain boleh meremehkanmu, tetapi hanya dirimu yang bisa memilih apakah kau akan terluka atau tetap tenang. Hari ini mari kita renungkan bersama. Bagaimana sebenarnya cara menghadapi orang yang meremehkan kita? Bagaimana agar kita tidak terjebak dalam amarah, tidak terjerat dalam keputusasaan, dan justru bisa tumbuh semakin kuat dari perlakuan itu? 1. Menyadari bahwa keremehan adalah cermin, bukan kebenaran. Hal pertama yang harus kita pahami adalah kata-kata meremehkan bukanlah kebenaran absolut. Itu hanyalah pendapat, dan pendapat bisa salah, bisa bias, bisa penuh kebencian, atau bisa lahir dari ketidaktahuan. Epictetus pernah berkata, "Ingatlah, bukan apa yang terjadi pada kita yang melukai kita, tetapi bagaimana kita memandangnya." Ketika seseorang berkata, "Kamu tidak bisa apa-apa," itu tidak otomatis benar. Itu hanya cermin dari pikirannya. Mungkin juga dari kelemahan dan rasa iri dalam dirinya sendiri. Jika kamu langsung mempercayai kata-kata itu, berarti kamu menyerahkan kendali kepada mereka. Seorang stoik melihat hinaan seperti angin. Angin bisa datang kencang, tapi ia tidak bisa melukai batu karang. Hanya jika karang itu rapuh, ia akan hancur. Begitu juga dengan kita. Kata-kata orang lain hanya bisa melukai jika hati kita lemah. Maka langkah pertama adalah meneguhkan batinmu. Katakan pada dirimu, kata-kata mereka bukan kebenaran. Aku yang menentukan siapa diriku, bukan mereka. 2. Dikotomi kendali. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Prinsip utama dalam filsafat stoik adalah dikotomi kendali. Membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan ucapan mereka, sikap mereka, atau bagaimana mereka memperlakukanmu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapi itu semua. Kebanyakan orang terjebak karena ingin memaksa orang lain untuk menghargainya. Padahal, itu sia-sia. Kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu, mencoba menyenangkan semua orang, dan tetap saja akan ada yang meremehkanmu. Seorang stoik memilih untuk tidak membuang tenaga pada hal-hal di luar kendali. Dia berkata, "Aku tidak bisa mengatur mulutmu, tapi aku bisa mengatur pikiranku. Aku tidak bisa mengontrol pandanganmu, tapi aku bisa mengontrol tindakanku." Dengan pola pikir ini, kamu berhenti menjadi budak bagi opini orang lain. Kamu berhenti menjadi lemah hanya karena seseorang meremehkanmu. Kamu tetap teguh, karena yang ada di dalam kendalimu adalah benteng batin yang tidak bisa ditembus oleh hinaan. 3. Diam sebagai senjata terkuat. Banyak orang yang ketika diremehkan, langsung ingin membalas. Mereka membela diri, mereka marah, mereka berteriak lebih keras. Tapi stoik memilih jalan yang berbeda. Diam. Mengapa diam? Karena diam adalah bukti kekuatan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Yang terbaik adalah tetap tenang di hadapan hinaan." Dengan begitu kamu menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak menyentuhmu. Bayangkan seseorang yang mencoba menyalakan api, tapi tidak ada kayu kering untuk dibakar. Apa yang terjadi? Apinya padam dengan sendirinya. Begitulah hinaan ketika kamu meresponsnya dengan diam. Mereka ingin memicu emosi, tapi ketika kamu tidak bereaksi, mereka kehilangan senjatanya. Diam bukan berarti lemah. Diam berarti kamu lebih memilih fokus pada hal yang lebih penting, hidupmu, tujuanmu, dan ketenanganmu. 4. Mengubah hinaan menjadi bahan bakar. Api unggun tidak padam ketika dilempari ranting. Justru api semakin membesar. Begitu pula dengan dirimu. Marcus Aurelius berkata, api akan mengubah segala sesuatu yang dilemparkan kepadanya menjadi bahan bakar. Ketika orang berkata kamu tidak akan berhasil, jadikan itu motivasi untuk bekerja lebih keras. Ketika mereka berkata, kamu tidak cukup pintar, biarkan itu menjadi alasan untuk terus belajar.
Ketika mereka berkata kamu tidak pantas, biarkan itu menjadi energi untuk membuktikan dirimu melalui tindakan, bukan kata-kata. Seorang stoik tidak menjadikan hinaan sebagai beban, melainkan sebagai pendorong. Ia tahu bahwa kemenangan terbaik bukanlah membalas dengan mulut, tetapi menunjukkan hasil nyata yang membuat orang lain terdiam. 5. Menyadari sumber keremehan. Banyak orang meremehkanmu bukan karena dirimu, tetapi karena diri mereka sendiri. Mereka merasa insecure, iri, atau takut melihatmu berkembang. Maka cara termudah bagi mereka untuk merasa lebih baik adalah dengan merendahkanmu. Epictetus berkata, ketika seseorang menghina, ia tidak berbicara tentangmu, ia hanya memperlihatkan siapa dirinya. Bayangkan seseorang melempar lumpur ke arahmu. Apakah itu membuatmu kotor? Ya, mungkin. Tapi yang lebih jelas adalah tangannya kotor terlebih dahulu. Begitu juga dengan orang yang meremehkanmu. Kata-kata mereka adalah lumpur, dan itu lebih banyak mencerminkan hati mereka yang penuh kotoran daripada dirimu. Menyadari hal ini akan membuatmu lebih tenang. Kamu tidak perlu mengambil hati kata-kata mereka, karena kamu tahu itu berasal dari kelemahan mereka sendiri. 6. Hidup untuk dirimu bukan untuk mereka. Salah satu alasan mengapa kita terluka ketika diremehkan adalah karena kita terlalu ingin diakui. Kita ingin semua orang melihat kita, menghargai kita, dan memberi tepuk tangan. Tapi kebenarannya, itu mustahil. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu selalu mencari pengakuan dari orang lain, kamu akan menjadi budak sepanjang hidupmu. Seorang stoik hidup bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain, melainkan untuk hidup sesuai prinsip dan nilainya sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah tujuanmu hidup hanya untuk membuktikan pada mereka yang meremehkanmu? Atau tujuanmu adalah untuk berkembang, menjadi kuat, dan hidup dengan nilai yang benar? Hidup yang berharga adalah hidup yang dijalani dengan keteguhan, bukan hidup yang bergantung pada tepuk tangan orang lain. 7. Latihan batin. Menerima dan melepaskan. Ketika seseorang meremehkanmu, lakukan latihan batin sederhana ala stoik. 1. Berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi. 2. Tarik napas dalam. Rasakan emosi yang muncul tapi jangan biarkan ia menguasaimu. 3. Katakan dalam hati, ini hanyalah kata-kata. Kata-kata tidak bisa melukai batinku. 4. Lepaskan. Bayangkan kata-kata itu seperti asap yang datang sebentar lalu menghilang. Latihan ini sederhana, tapi jika kamu biasakan, kamu akan menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah goyah hanya karena ocehan orang lain. 8. Kemenangan sejati, tenang saat diremehkan. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika kamu berhasil membungkam semua orang yang meremehkanmu. Karena jujur saja, tidak peduli seberapa besar kesuksesanmu, akan selalu ada yang tetap meremehkanmu. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tetap tenang, meskipun diremehkan. Kemenangan sejati adalah ketika kata-kata mereka tidak lagi menguasai batinmu. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tersenyum, melangkah maju, dan berkata dalam hati, aku tidak hidup untuk membuktikan apapun padamu. Aku hidup untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Itulah sikap seorang stoik, teguh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Orang akan selalu meremehkanmu, itu sudah pasti. Tapi ingatlah, keremehan mereka bukanlah akhir dari dunia. Itu hanyalah ujian bagi batinmu. Jadilah seperti karang yang kokoh di lautan. Ombak bisa datang, menghantam, berulang kali. Tapi karang tetap berdiri. Jadilah seperti api unggun yang semakin membara setiap kali dilempari ranting. Jadilah seperti stoik sejati. Tenang di hadapan hinaan, kuat di hadapan keremehan. Karena pada akhirnya, bukan apa yang orang lain katakan yang menentukan siapa dirimu, tapi bagaimana kamu menanggapi semua itu. Dan ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mencabut penilaian itu kapan saja.